Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua kapanpun dan dimanapun kita berada. Kembali pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, yang mana kita akan membacakan salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, yaitu kitab beliau Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, sebuah kitab yang mensyarah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum pada kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada siang hari ini kita telah masuk di hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 di pembahasan terkait dengan taharah dan bab yang pertama, yaitu babu al-miyah, bab air. Kita masuk hadisnya, kami bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyakmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhir shifaan. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi adda. Hadis yang ke-12 yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar, nama asli dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seekor lalat hinggap dalam minuman kalian, maka celupkanlah atau tenggelamkanlah lalu ambillah. Karena pada salah satu dari dua sayap lalat ada penyakit dan pada sayap yang lainnya terdapat obatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Kemudian beliau menambahkan, sesungguhnya ia menjaga sayap yang di dalamnya ada penyakit. Hal-hal penting dari hadis ini atau faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah sucinya lalat, baik di saat ia hidup ataupun di saat dia mati, dan tidak membuat najis sesuatu yang dihinggapinya, baik berupa benda cair maupun benda padat. Kedua, dianjurkan mencelupkan seluruh tubuh lalat yang jatuh pada sesuatu yang cair, lalu dikeluarkan kembali. Kemudian sesuatu tersebut dapat dimanfaatkan lagi karena ia dalam keadaan baik dan suci. Apabila sesuatu yang dijatuhi lalat tersebut berupa benda padat, maka buanglah bagian yang dijatuhi oleh lalat tersebut dan yang di sekitarnya, karena tidak ada penyakit pada bagian lain dari benda padat tersebut. Ketiga, pada salah satu sayap lalat terdapat penyakit dan pada lainnya terdapat obat dari penyakit tersebut. Anjuran mencelupkan dua sayapnya sekaligus untuk menetralisir antara penyakit dan penawarnya. Adapun membuang minuman berarti menyia-nyiakan harta, sementara syariat yang ada tidak demikian. Padahal minuman ini memiliki nilai yang besar di setiap tempat dan setiap saat. Keempat, di dalam hadis terdapat mukjizat ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan modern telah ditemukan temuan-temuan baru yang menetapkan adanya realitas ilmiah mengenai adanya penyakit yang berbahaya pada salah satu dari dua sayap lalat, dan telah ditetapkan juga adanya penawar yang menolak penyakit tersebut pada sayap yang lainnya. Dalam syariatnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak rahasia. Kelima, para ulama menganalogikan kesucian lalat pada serangga yang tidak memiliki peredaran darah. Mereka menetapkan kesucian serangga-serangga tersebut dan ia tidak najis apabila hinggap pada makanan ataupun pada minuman, baik makanan dan minuman tersebut banyak atau sedikit. Hal tersebut karena penyebab najis serangga adalah darah yang ada di dalam tubuh mereka setelah ia mati.
Dan penyebab ini tidak ada pada hewan yang tidak memiliki peredaran darah seperti lebah, lalat besar, dan nyamuk, serta serangga yang lainnya. Keenam, kajian bantahan terhadap tuduhan orang-orang kafir mengenai hadis. Sebagian orang kafir melemparkan tuduhan buruk pada hadis ini. Bahkan tuduhan tersebut menyangkut sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara mereka adalah Mahmud Abu Rayah dalam bukunya yang berjudul Adwa ala Sunnah Al-Muhammadiyah. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Yahya Al-Ma'lami dalam karyanya Al-Anwar Al-Kashifah berkata, terdapat dalam satu karya yang dikodifikasi oleh Abu Rayah ketika aku kaji dan dalami, maka aku temukan perpaduan urutan-urutan dan kelanjutan tuduhan mengenai hadis Nabi. Jawaban mengenai tuduhan mengenai hadis ini kami simpulkan dalam paragraf berikutnya. Yang pertama, hadis yang ada pada kami ini termasuk hadis-hadis yang telah dipilih oleh Imam Bukhari karena kesohihannya dan meletakkannya dalam karyanya. Cukup bagi Anda dengan imam yang agung ini dan karyanya yang telah diterima oleh umat secara ijma' menerima, berpegang teguh dan mengamalkan hadis ini. Kedua, hadis mengenai lalat ini tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendirian, melainkan diriwayatkan pula oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik, juga terdapat dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Ketiga, siapakah yang paling lama sehingga ia memperoleh julukan sebagai sahabat Rasulullah dan menjadi sahabat yang paling banyak hafalannya terhadap hadis-hadis Nabi dan paling banyak jumlahnya secara kuantitatif, yang mendapatkan keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hafalan yang kuat, sosok yang menghabiskan waktunya untuk menghafal hadis. Tidak ada cocok tanam yang menyibukkan dirinya atau perdagangan yang melalaikannya. Yang terjadi justru sepanjang siang ia memperhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di malam harinya ia tidak tidur demi menghafal dan memantapkan dalam hatinya. Keempat, Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Ma'lami berkata, para ahli fisika mengakui bahwa mereka tidak menguasai seluruh ilmu pengetahuan. Mereka terus mengungkap sesuatu demi sesuatu. Lalu dengan keimanan yang bagaimana Abu Rayah dan teman-temannya menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang telah berhasil menyingkap sesuatu yang belum ditemukan oleh ahli fisika. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah pencipta alam semesta dan peletak syariat Islam. Kemudian yang kelima, para dokter modern menetapkan bahwa salah satu sayap lalat terdapat penyakit dan pada sayap yang lainnya terdapat penawar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan kebenaran, dan adakah ucapan yang lebih benar daripada ucapannya. Ini yang bisa kami sampaikan dan yang bisa kami bacakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kami bacakan kita bisa mengambil manfaat dan mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.